Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Ichtiologi dari kelas I02 program studi ilmu kelautan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Uun Yanuar, SPI MSI akan menjelaskan tentang sistem saraf pada ikan. Di sini kami beranggotakan 12 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yasinta Widinidetmiko. Yang kedua ada Nadifa Aulia Putri. Yang ketiga ada Yosefin Anabil Natania. Yang keempat ada Muhammad Gustaf. Yang kelima ada Nurul Hidayati. Keenam ada Peter Einstein. Ketujuh ada Cecilia Putri. Kedelapan ada Kinara Konsa. Yang kesembilan ada Hestiana Ningtyas. 10 ada Ray Farandi. Ke-11 ada Talasa Al-Hafiz, dan yang terakhir Yasmin Khairunisa. Sistem saraf pada ikan. Sistem saraf merupakan koordinasi berupa pengantaran impuls saraf kepada susunan saraf pusat. Setiap makhluk hidup pasti memiliki sistem saraf masing-masing dan juga berbeda. Contohnya ikan. Ikan menerima rangsangan dari sekitarnya melalui organ perasa. Rangsangan yang dirasakan ikan akan diteruskan pada saraf ke otak dalam bentuk impuls tadi. Sel saraf tersebut akan berkembang mulai dari stadium embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektoderm. Neuron merupakan unit terkecil dari sistem saraf ikan. Tiga peranan vital sistem saraf. Pertama, oriental terhadap lingkungan luar, menerima stimula, mengatur kesesuaian sistem dalam tubuh dengan bantuan kerja kelenjar endokrin. Yang selanjutnya tempat ingatan dan kecerdasan khusus vertebrata tingkat tinggi. Ya, ada pula peranan vital tadi disempurnakan oleh saraf, medula spinalis, dan otak. Dibantu juga oleh organ indera sebagai reseptor dan otot serta kelenjar sebagai efektor. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri dari medula spinalis dan otak. Sedangkan sistem saraf periferi terdiri dari saraf kranial dan spinal beserta cabang-cabangnya. Adapun sistem saraf otonom yang merupakan bagian dari sistem saraf periferi yang mempengaruhi otot polos dan kelenjar. Adapun yang pertama ada lateral vessels, yang kedua peripheral retia, yang ketiga ada central rete, yang keempat ada cardinal vein dan dorsal aorta. Gambar B yaitu cardinal vein and dorsal aorta. Otak termasuk saraf pusat. Di dalam otak terdapat anyaman neuron-neuron terhubung secara anatomis oleh sinaps. Terdapat 10 pasang sel kranial pada otak ikan. Bagian otak pada ikan terdiri atas ukurannya kecil, lobus olfactorius, hemisfer cerebral, dan dincephalon. Ukurannya besar ada lobus opticus dan cerebellum. Ada variasi ukuran, yaitu ikan jenis Coelacanthiformes ukuran antara 0,1% dari bobot tubuh. Ikan jenis Mormyridae ukurannya hingga lebih dari 1% bobot tubuh.
Ya, berikut adalah gambar bagian dari otak ikan. Yang pertama bisa dilihat yang bernama tractus olfactory, dan kedua ada lobus olfactory, yang ketiga ada cerebral hemisphere, yang keempat ada lobus opticus, dan yang kelima ada cerebellum. Brainstem embryology. Yang pertama, pada tahap embrionik, otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama forebrain atau forecephalon, yang kedua ada midbrain atau mesocephalon, yang ketiga ada hindbrain atau rhombocephalon. Lalu pada saat dewasa, tiap bagian otak akan semakin berkembang, yakni forebrain yaitu diencephalon dan telecephalon yaitu cerebral vesicle, dan midbrain hanya pada mesocephalon, dan hindbrain yaitu metacephalon dan meicephalon. Selanjutnya ada brain structure. Susunan atau struktur otak pada ikan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada telencephalon atau cerebrum, yang kedua diencephalon, ketiga mesencephalon, keempat metacephalon atau cerebellum, dan yang terakhir mesencephalon. Pertama ada telencephalon atau cerebrum. Bagian otak paling depan yang tersusun oleh cerebral hemisphere dan rhinecephalon, yang berfungsi sebagai sensor atas indera penciuman atau olfaction dan sistem gerak atau mengatur tingkah laku. Di bagian ini terdapat olfactory bulb dan olfactory lobe. Olfactory bulb berperan khusus dalam respon penciuman karena terdapat syaraf pembau. Syaraf kranial 1 per syaraf olfactory merupakan syaraf utamanya. Biasanya ikan mencari makan dengan mengandalkan indera penciumannya. Selanjutnya bagian-bagian dari telencephalon. Dari telencephalon ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lobus olfactorius, yang merupakan bagian dari telencephalon yang paling depan atau paling anterior. Yang kedua adalah tractus olfactorius, yang merupakan bagian lanjutan dari lobus olfactorius dan berfungsi sebagai nervus cerebralis pertama. Yang ketiga adalah bulbus olfactorius, yang merupakan lanjutan dari tractus olfactorius dan berakhir sebagai sepasang bola, mempunyai lanjutan sebagai benang-benang halus yang menuju dari ke dinding lekuk hidung. Dan bagian yang keempat adalah hemisphaerium cerebri, yang terdapat di bagian posterior dari lobus olfactorius. Bagian dasarnya disebut sebagai corpus striatum, sedangkan bagian atap dan dinding samping disebut pallium. Lanjut. Dan bagian nota kedua ialah diencephalon. Bagian ini tuh terletak di bagian belakangnya telencephalon dan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada hipotalamus yang terletak di bagian ventral, yang kedua epitalamus yang terletak di bagian dorsal, dan talamus yang terletak di bagian lateral. Struktur dari epitalamus adalah bagian yang paling nampak dan terdapat 2 benjolan yang tumbuh sebagai evaginasi dari diencephalons embryo, yaitu 2 tonjolan itu. Yang pertama adalah epiphyse, organ pineal yang letaknya di belakang, dan juga paraphyse atau organ parapineal yang letaknya di depan. Terdapat optic nerves menuju mesencephalon yang fungsinya sebagai penerima stimuli cahaya dan berperan dalam transfer pesan untuk kelenjar endokrin. Yang selanjutnya adalah klasifikasi ikan berdasarkan organ pinealnya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu fotostasis positif, yang dimana ikan memiliki tengkorak atas yang transparan ataupun tidak berpigmen. Yang kedua adalah fotostasis negatif, di mana ikan memiliki tengkorak yang berpigmen atau opaque. Dan fotostasis yang ketiga yaitu bervariasi bergantung pada intensitas cahaya, namun punya kromatofor yang mampu mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Yang ketiga yaitu mesencephalon.
Mesencephalon atau tektum merupakan otak tengah yang berukuran relatif besar dari bagian otak lainnya. Mesencephalon berfungsi sebagai pusat penglihatan. Pada mesencephalon terdapat dua lobus opticus sebagai pusat refleks penglihatan. Lobus opticus tersusun dari rectum opticum pada bagian atas yang berfungsi sebagai koordinator dalam melayani rangsangan penglihatan dari lingkungan. Lalu pada bagian bawah tersusun dari tegmentum yang berfungsi sebagai pusat dari sel-sel motorik. Lalu terdapat cerebellum. Cerebellum yaitu tonjolan pada mesencephalon yang berfungsi yang pertama untuk menjaga keseimbangan tubuh ikan dalam air, yang kedua yaitu mengatur gaya orientasi ikan terhadap ruang lingkungan dan mengatur tegangan otot. Pada ikan memiliki tulang keras, terdapat dua bagian besar cerebellum bernama valvula cerebelli dan corpus cerebelli. Besar kecilnya ukuran optic lobes atau lobus optik dipengaruhi oleh seberapa visual ikan tersebut. Terdiri dari syaraf optik yang terhubung dengan retina dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk ketepatan berenang terhadap objek bergerak, misalnya untuk menangkap mangsa. Yang kedua yaitu untuk koordinasi antara mata dan badan. Yang ketiga yaitu untuk penerimaan impuls listrik, contohnya pada belek listrik. Next, yang keempat ada metencephalon atau cerebellum. Pada beberapa spesies merupakan bagian yang paling besar, misalnya pada golongan Elasmobranchi. Metencephalon terletak di belakang mesencephalon. Cerebellum atau metencephalon mengatur sistem koordinasi otot, dan fungsinya antara lain yang pertama untuk orientasi dalam berenang, maintenance musculature, mengatur keseimbangan tubuh dan berhubungan dengan lateral line. Yang kelima yaitu melencephalon atau medulla oblongata. Letaknya paling belakang atau posterior. Melencephalon merupakan komponen utama pusat menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Pada spesies ikan Mudrocephalus, Clupea palasi, dan ikan Thraciurus terdapat organ Cristea cerebella yang menyebabkan medulla oblongata membesar. Melencephalon merupakan pusat syaraf sensorik yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama untuk mengatur tingkah laku, misalnya schooling behavior pada ikan herring. Yang kedua untuk gustatory dan tactical impulse atau taste and touch. Yang ketiga yaitu fungsi respiratory dan osmoregulatory. Yang keempat yaitu untuk swimming equilibrium. Selanjutnya ada saraf kranial. Dari otak terdapat 11 saraf otak atau nervis cerebralis yang menyebar ke organ-organ sensorik tertentu dan otot-otot tertentu. Sebagian besar saraf otak tersebut berhubungan dengan bagian-bagian kepala, tetapi ada juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Yang pertama ada nervus terminalis atau NC0. Saraf kecil bergabung dengan NC1 berhubungan dengan otak depan. Serabut-serabut sarafnya tersebar mengelilingi bulbus olfactorius. Fungsinya meliputi sensori somati dan sensori khusus. Yang kedua ada nervus olfactorius atau NC1 menghubungkan organ olfactorius dengan pusat olfactorius otak depan, berfungsi membawa impuls bau-bauan. Yang ketiga ada nervus opticus atau NC2 menghubungkan retina mata dengan tektum opticum, berfungsi membawa impuls penglihatan. Yang keempat, nervus oculomotoris atau NC3 merupakan saraf somatik yang mengatur otot mata. Musculus obliquus inferior, musculus rectus inferior, dan musculus rectus internal berhubungan dengan otak mesencephalon. Next, yang kelima ada nervus trochlearis atau NC4 memiliki hubungan dengan otak mesencephalon yang merupakan saraf motor somatik yang menginervasi otot obliquus superior. Yang keenam, nervus trigeminalis atau NC5 terbagi atas 3 cabang, yaitu nervus ophthalmicus,
dan nervus maxillaris atau merupakan saraf sensori somatik, serta nervus mandibularis atau saraf sensori somatik dan saraf motor somatik. Nervus ini menghubungkan bagian kepala dan rahang dengan medula oblongata. Fungsinya berkaitan dengan kepekaan kulit terhadap panas dan sentuhan. Yang ketujuh, nervus abducens atau NC6 merupakan saraf motor somatik yang menghubungkan bagian depan medula oblongata dengan otot mata musculus rectus eksternal. Fungsinya berhubungan dengan penarikan otot penggerak biji mata. Yang kedelapan, nervus facialis atau NC7 terhubung atas 3 cabang, yaitu nervus ophthalmicus superficialis, nervus buccalis, dan nervus idiomandibularis. Saraf cabang ini berkaitan dengan saluran garis rusuk atau linea lateralis di atas kepala, penerima rasa pada kepala dan tubuh, serta penerima rangsangan sentuhan. Berhubungan dengan NC5 dan NC8 pada medula oblongata. Saraf ini punya komponen yang berkaitan dengan sensori somatik, sensori visceral, dan fungsi motor visceral. Yang kesembilan ada nervus acousticus atau NC8, sering dianggap sebagai cabang dari nervus acousticofacialis pada ikan, mempunyai fungsi sensori somatik yang berkaitan dengan telinga bagian dalam. Selanjutnya yaitu 10 nervus glossopharyngeal atau NC9, terdiri dari komponen sensori dan motoris yang melayani bagian insang pertama. Fungsinya berkaitan dengan garis rusuk organ pengecap pada pharynx dan otot-otot insang. 11 nervus vagus NC10 memiliki beberapa percabangan. Cabang supratemporal dan cabang garis rusuk melayani sistem garis rusuk. Cabang bransial menuju ke bagian posterior celah insang. Cabang visceral melayani organ-organ internal. Cabang dorsal, rekuren merginervasi penerima rasa. Serta berikut ada gambar otak lateral dan dorsal dari ikan, serta bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu terdapat tabel mengenai syaraf otak dan fungsinya. Syaraf nomor 1 yaitu olfaktori, berfungsi transfer impuls bau atau penciuman. Syaraf nomor 2 yaitu optik, berfungsi transfer impuls visual. Syaraf nomor 3 yaitu okulomotor, dengan fungsi mengatur 4 dari 6 otot bergaris mata dan otot dalam mata. Syaraf nomor 4 yaitu trochlear, yang berfungsi mengatur 1 dari 6 otot bergaris pada mata. Syaraf nomor 5 yaitu trigeminal, yang berfungsi mengatur otot pada wajah, rahang, serta sensitivitas terhadap suhu dan sentuhan pada bagian kepala. Syaraf nomor 6 abducens, yaitu dengan fungsi mengatur 6 otot bergaris pada mata atau penggerak bola mata. Syaraf nomor 7 yaitu facial, dan syaraf nomor 8 yaitu akustik, yang berfungsi mengatur kinerja saraf sensorik dan motorik, juga mengatur perubahan gravitasi, rasa, dan sentuhan pada mulut dan kepala ikan. Selanjutnya yaitu syaraf nomor 9, glossopharyngeal, dengan fungsi mengatur otot insang atau gill slit dan indera perasa. Yang terakhir yaitu syaraf nomor 10 yaitu vagus, dengan fungsi sebagai sensor motorik pada insang, indera perasa, serta sensori menuju organ dalam dan mengatur gerak refleks. Baiklah, selanjutnya yaitu spinal cord dan saraf spinal. Yang pertama, saraf kranial merupakan lanjutan medula oblongata dan sampai ke bagian depan ekor. Yang kedua, batas antara medula oblongata dengan spinal cord tidak jelas. Yang ketiga, spinal cord merupakan suatu tabung, tetapi alur pusat atau sentral kanalnya berdiameter kecil dibandingkan dengan dindingnya. Sekeliling alur pusat membuat pola yang menyerupai sepasang sayap kupu-kupu pada potongan melintangnya. Dan yang terakhir,
Bagian ini merupakan bahan kelabu atau gray matter, terdiri dari sel-sel saraf dan dikelilingi oleh serabut saraf atau white matter, dibungkus dan dikumpulkan dalam satu ikatan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yaitu bahan kelabu dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sepasang tanduk dorsal atau anterior horn, dan yang kedua sepasang tanduk ventral atau posterior horn. Tanduk dorsal menerima serabut sensori visceral dan somatik, dan tanduk ventral berisikan inti saraf motor. Sistem indera pada ikan. Sistem indera ikan memerlukan bantuan sistem syaraf yang menghubungkan badan indera dengan sistem saraf pusat. Organ indera pada ikan diantaranya ada penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, dan peraba. Berdasarkan sumber stimulus, indera ikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada eksteroseptor, yang berasal dari stimulus lingkungan sekitarnya seperti salinitas, suhu, udara, kelembapan, dan cahaya. Yang kedua ada proprioceptor, untuk menerima stimulus dari otot, sendi, urat, dan kanalis semicularis, yang dimana untuk memberitahu ikan seberapa otot yang harus ditekuk untuk mendapatkan posisi yang tepat di suatu ruangan. Yang ketiga ada enteroseptor, di mana ini untuk menerima stimulus dari faktor-faktor dalam tubuh ikan itu sendiri, diantaranya suhu tubuh, pH darah atau cairan tubuh, kadar gula, dan kadar kalsium darah, yang mempengaruhi kerjanya otot polos dan kelenjar dari indera visceral atau organ tubuh. Kemudian bagian reseptor pada ikan. Alat penerima rangsangan pada ikan disebut reseptor. Reseptor tertentu hanya akan menerima rangsangan jenis tertentu. Dalam suatu ikan, dapat ditemukan berbagai macam reseptor. Di antaranya ada 6 jenis. Yang pertama ada kemoreseptor, berfungsi agar peka terhadap rangsangan kimia dari lingkungan. Yang kedua termoreseptor, berfungsi agar peka terhadap suhu. Dan yang ketiga mekanoreseptor, berfungsi untuk peka terhadap rangsangan mekanik. Yang keempat ada fotoreseptor, berfungsi untuk peka terhadap cahaya. Yang kelima magnetoreseptor, berfungsi untuk peka terhadap medan magnet. Dan yang terakhir ada elektroreseptor, yang berfungsi untuk peka terhadap rangsangan medan listrik. Kemudian ada penerimaan rangsang oleh reseptor, stimulus, kemudian ke struktur tambahan, lalu ke reseptor, kemudian ke transmisi saraf, dan yang terakhir menuju ke SSP. Contohnya seperti cahaya menuju ke mata, kemudian ke sel retina, lalu ke saraf optik, dan menuju ke korteks. Selanjutnya ada indera penciuman, yaitu ikan memakai nostril atau hidung ikan untuk merespon yang berfungsi untuk mendeteksi makanan, orientasi, dan menghindari predator. Yang kedua, informasi penciuman diterima oleh neuron sensorik, seperti saraf penciuman yang berada di rongga tertutup yang dipisahkan dari lingkungan akuatik oleh lender. Yang ketiga, yang ketiga ada ikan dapat mendeteksi isyarat kimiawi alam di lingkungan akuatik. Selanjutnya ada indera penglihatan ikan. Indera penglihatan ikan memiliki struktur dasar mata mirip dengan mata vertebrata atau manusia. Terdapat kornea, iris, dan lensa mata. Tidak memiliki kelopak mata. Biasa bermodifikasi untuk melihat cahaya dan mengenali gerakan, untuk memburu mangsa, mengenali lawan jenis, dan mengenali kelompoknya. Indera pendengaran dan keseimbangan pada ikan. Organ pendengaran dan keseimbangan pada ikan berupa telinga. Telinga ikan hanya berupa telinga bagian dalam, tidak ada telinga bagian luar dan tengah. Telinga ikan tidak memiliki kendang telinga. Vibrasi yang disampaikan oleh jaringan tubuh, terutama linea lateralis ke telinga. Di dalam telinga terdapat batu telinga atau otolit yang berfungsi sebagai organ keseimbangan. Ikan mampu mengenali perubahan suhu, arah arus, feromon, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.